cerita soal oplosan. Ada yang apa lagi tuh? Apa? Oh, pagar. Sertifikat di atas air dan macam-macamnya. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta periode 2017-2022, Bapak Anies Rashid Baswedan, ST. Apakah pembangunan infrastruktur pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, ST LPP, kami persilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Wabil khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan Aset Bapak Arif Setiawan Budi Nugroho PhD, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM Bapak Dr. Muhammad Yusuf, dan Wakil Ketua Takmir
Insinyur Muhammad Agung Pramantyo, PhD. Ternyata hujan tidak menghentikan langkah ya. Kalau cuma basah dihadapi. Tadi pada saat sholat isya hujannya agak deras sampai dengan selesai sholat. Ini rupanya memang takbir tidak biasa pakai pawang ya. Nggak biasa, harusnya pakai pawang. Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gajah Mada. Ini bukan sekedar datang ke sebuah kampus, ini kembali ke kampung halaman. Ini kembali ke tempat dulu kita semua belajar di sini. Dan terakhir 2 tahun yang lalu. Tahun lalu memang tidak ada undangan. Udah tahu kenapa ya? Agak sensitif pada tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Ini bukan cuma tempat belajar, ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi, karena itu kalau kembali ke Gajah Mada itu rasanya lain. Dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali di sini dan mengingatkan pada masa ketika dulu kuliah. Sama, kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Ini sama. Kalau Ramadan di kampus, kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisannya jangan suka menghalangi kesempatan orang, biar ada kesetaraan kesempatan. Tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di depan ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogi kondusif. Itulah sebabnya bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar, lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja, yang itu dua kombinasi yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Nah, pertanyaannya yang diberikan kira-kira begini: infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia, mungkinkah kita membangun manusia tanpa infrastruktur pendidikan? Jawabannya sangat tidak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan hanya menganggap infrastruktur pendidikan itu soal gedung. Sumber daya untuk pendidikan tidak boleh dikurangi. Karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Jangan sampai sebagian dari kita sudah mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Sesudah kita naik di atas,
kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Kita lupa. Saudara sekalian yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan, saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Cek aja. Yang hari ini mengambil keputusan, tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Neneknya, saya hampir jamin iya. Pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan, tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya, dia yang bisa melewati jalan itu. Nih kalau jalan ke Jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas gitu. Itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Sekarang bayangkan sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,8 juta lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah, ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini. Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas, tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Kalau lulus. Nah, teman-teman, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5, ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangi investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor 1 di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Tapi pendidikan itu panjang, prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya. Inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai. Bikin gedung 1,5 tahun selesai. Gelanggang mahasiswa cepat selesai. Pangling soalnya. Gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Salah satu kesepakatan, dan Indonesia termasuk yang tanda tangan. Wah, menterinya Anies Baswedan. Iya. Jadi waktu itu saya dorong untuk PAUD untuk didorong di mana-mana. Bagian dari komitmen kita untuk mengubah dunia, bahwa seluruh dunia akan ketemu lagi 2030 lapor. Tiap negara lapor tuh nanti.
berapa capaiannya, harusnya udah universal. Nah, karena pindah posisi, jadi saya kerjakannya di Jakarta. Dan di Jakarta sekarang alhamdulillah satu anak dapat kesempatan 1 tahun untuk PAUD sebelum masuk SD. Bikin job ya PAUD. Karena pendidikan PAUD ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau bicara infrastruktur pendidikan, tadi saya ceritakan, ini perlu ditegakkan. Betul ya, piramidnya tuh tegak. Jangan lupa sebelumnya ada pendidikan PAUD. Dan PAUD ini itu pendidikan yang terpenting. Pendidikan pra SD itu pendidikan yang terpenting. Walaupun sekarang sudah masuk fakultas dan jurusan yang sangat susah seleksinya, lebih penting pendidikan PAUD-nya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid A'agim. Pas peresmian itu A'agim, kita ada semacam ngobrol lah. Dan A'agim bilang begini, justru menurun karena dampaknya nanti kita akan rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Nah, itu sebabnya kenapa banyak di dalam pengambil keputusan seringkali berani menomorduakan pendidikan karena dampaknya tidak terlihat hari ini. Tapi kalau dampaknya terlihat hari ini, maka reaksi akan cepat. Bagi yang sudah berada di dalam sistem pendidikan, teman-teman bisa berteriak kalau anggarannya kurang. Misalnya UKT naik, setuju tidak? Kalau nggak setuju terus apa? Terus nggak kuliah gitu? Ya Pak, Anda kan protes kan? Nah, kalau kebijakan itu menyangkut yang sudah berada dalam sistem pendidikan, Anda akan bereaksi. Tapi ketika kebijakan menyangkut yang belum dalam sistem pendidikan, mereka tertinggal, tidak bisa bereaksi. Ketika sebuah kabupaten berencana membangun 5 SMA, lalu tidak jadi dibangun, itu yang tidak jadi sekolah, nggak bisa protes seperti teman-teman. Nggak bisa, mereka cuma peluangnya bilang aja. Itu yang saya maksud, bahwa bila tidak dianggap ini investasi, ongkos politiknya murah, nggak ada protes. Naikin UKT itu ongkos politiknya mahal, karena mahasiswa di mana-mana protes. Kalau memotong beasiswa, mahasiswa protes. Kenapa? Karena sudah berada di dalam sistem pendidikan. Bila dikurangi, bereaksi. Tapi yang masih di luar, sementara yang membutuhkan bantuan adalah mereka yang berada di luar sistem pendidikan. Karena itu penting sekali kita bukan hanya menyelamatkan yang sudah dalam sistem pendidikan, tapi mengajak saudara-saudara kita yang di luar untuk bisa dapat kesempatan pendidikan yang setara dengan yang lain. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang itu kalau kita udah dapat, kita nggak mikirin yang lain. Yang penting saya udah selfie, habis itu panis capek kan loh. Saya aja nggak pernah ditanya, siapa bilang saya capek. Dan kalau udah selfie gitu, kadang-kadang saya sering ambil HP-nya. Halo Pak Adis, perkenalkan nama saya Ara Adisti. Siapa? Ara Adisti Pak. Ana Adisti. Ara. Jadi begini Pak, saya ini sebenarnya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa setiap dari kita tuh bisa menjadi daerah sendiri dalam dunia pendidikan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya bersama teman saya itu kita punya semacam inisiasi bagaimana anak-anak yang kami pernah punya privilege untuk belajar lebih. Anggaran pendidikan di pendidikan, terutama kalau kita bicara tentang pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, ini kan bukan perkara yang mudah, mari kita akui. Tapi apakah yang dapat kita lakukan secara independen sebagai bentuk inisiatif, improvisasi, dan bentuk kritik dan alarm bagi pemerintah dari rakyat untuk segera berbenah? Karena kan
Presiden ini sudah dipilih, kebijakan sudah dan kita sudah tahu outcome-nya seperti apa. Tapi setidaknya kekuatan kita sebagai rakyat yang berada di grassroots, kita kan bisa bergerak secara independen ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kritik dan alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah? Setidaknya menurut Bapak. Lalu yang kedua mau satu aja. Ini bukan ini satu lagi, ini cuma rekomendasi buku buat Bapak karena saya tahu Bapak suka baca. Sesama foto buku memberikan rekomendasi foto buku boleh nggak Pak? Yang saya sayangi dan kami sayangi Abah Hanis. Saya ingin bertanya tentang tadi Abah juga sempat nyenggol investasi dan pendidikan. Ya, apakah MBKM yang dicetuskan oleh pemerintah yang sekarang ini salah satu bentuk investasi terbaik untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini? Karena tadi Abah juga bilang Ini di saat anak-anak SMA lain mungkin ngerjain PR, dia datang ke sini. Duduk sini deh. Nanti kita foto berdua ya. Anda harus mendidik pasangan Anda. PR tersendiri, ya. Sesudah itu, teman-teman, banyak sekali buku soal ini. Banyak sekali buku tentang pendidikan orang tua. Pengalaman pribadi saja saya. Saluran main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Terima kasih kepada seluruh hadirin semua di sini yang sudah hadir menyempatkan waktu. Senang sekali bisa kembali ke Jogja. Ini namanya siapa? Willis. Willis, insya Allah pada sekali lagi kami menunggu jemaah putri hati-hati jangan terlalu mendorong kacanya karena jemaah kawan. Sekali lagi jemaah